Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Miftah Farid, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah perencanaan pembelajaran yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai tes dan evaluasi pembelajaran. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, izinkan saya untuk mengenalkan anggota dari kelompok 5 terlebih dahulu. Di kelompok ini ada Dwita Pratiwi, Afrizal Tegaryadi, Livia Dean Intan Nuraini, Maulidia Eka Mindiani, dan saya sendiri, Siska Dwi Aprilia. Untuk slide selanjutnya, kita akan langsung masuk ke materi pertama, yaitu mengenai pengertian tes. Oke, untuk slide pertama itu ada tentang pengertian tes. Tes itu suatu cara atau alat instrumen yang dimanfaatkan untuk mengukur kemampuan peserta didik. Tes biasanya berupa tugas, soal, atau pertanyaan yang harus diselesaikan peserta didik. Hasil dari tes biasanya dijadikan tolok ukur sejauh mana prestasi belajar yang dicapai peserta didiknya. Untuk selanjutnya ada fungsi tes. Di sini ada 4 fungsi tes. Yang pertama yaitu sebagai alat pengukur pencapaian belajar, di mana tes itu sebagai sarana untuk mengetahui sejauh mana hasil belajar yang telah dicapai peserta didik. Dan yang kedua ada sebagai motivasi dalam proses pembelajaran. Nah, di sini maksudnya semisal ada hasil tes yang kurang bagus, itu bisa digunakan peserta didik untuk memotivasi dirinya sendiri supaya rajin belajar dan hasil tesnya bisa bagus kembali. Untuk fungsi yang ketiga, ada sebagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran. Maksudnya, melalui pelaksanaan tes, pendidik itu bisa mengetahui jenis tes yang cocok digunakan peserta didiknya. Dan untuk fungsi tes yang terakhir, itu sebagai alat diagnostik kesulitan belajar. Dengan adanya tes, bisa diketahui mata pelajaran mana yang sulit dan belum dipahami sama peserta didiknya. Selanjutnya ada karakteristik tes, di mana karakteristik tes itu ada 3, yaitu validitas, reliabilitas, dan kepraktisan. Validitas sendiri itu artinya suatu tes harus valid. Semisal kita mau mengetes tentang akuntansi, berarti tesnya juga harus tentang akuntansi, jangan tentang pajak. Untuk karakteristik yang kedua itu ada reliabilitas, maksudnya itu konsisten, di mana jika dilakukan tes secara berulang itu hasilnya biasanya tidak jauh berbeda. Dan karakteristik yang terakhir itu ada kepraktisan, di mana tes itu biasanya dibuat secara praktis dari segi pengerjaan, waktu maupun biayanya agar memudahkan peserta didik untuk melakukan tes. Selanjutnya akan membahas komponen tes. Komponen tes sendiri itu ada 4. Yang pertama ada buku tes, di mana buku tes itu sebuah lembaran yang di dalamnya itu ada butir soal yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lalu yang kedua ada lembar jawaban, di mana lembar jawaban ini itu lembaran khusus yang telah disiapkan pendidik untuk digunakan peserta didik menjawab soal yang sudah dibuatkan. Komponen yang ketiga itu ada kunci jawaban, di mana berisi jawaban-jawaban yang dianggap benar dan sesuai dengan yang diharapkan. Dan komponen yang terakhir itu ada pedoman penilaian. Biasanya panduan yang berisi rincian mengenai nilai yang harus diberikan ke peserta didik karena sudah mengerjakan tes yang telah disediakan. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis tes. Nah, yang pertama adalah tes lisan, yang mana tes lisan sendiri merupakan bentuk tes yang dilakukan secara langsung melalui tanya jawab antara guru dan siswa secara verbal. Jadi, guru bertanya, siswa menjawab dengan berbicara, bukan dengan cara ditulis, contohnya seperti saat ujian skripsi atau presentasi di depan kelas. Nah, untuk yang kedua teman-teman, ini yang paling sering kita temui, yakni tes tertulis, di mana nantinya siswa akan menjawab soal secara tertulis, bisa di atas kertas maupun secara digital. Biasanya digunakan untuk ulangan harian, UTS ataupun UAS. Setelah itu ada tes uraian yang mana merupakan bagian dari tes tertulis, tetapi bentuknya lebih terbuka. Siswa diminta menjelaskan, menganalisis, ataupun menguraikan jawabannya sendiri dalam bentuk kalimat atau paragraf. Ini contohnya untuk mengukur kemampuan berpikir secara kritis. Oke, yang keempat ada tes wawancara.
Mirip dengan tes lisan, tapi tes wawancara lebih terstruktur dan biasanya menggunakan panduan pertanyaan. Sering dipakai dalam seleksi atau penilaian khusus untuk menggali pemahaman dan kepribadian seseorang secara mendalam. Dan yang kelima ada tes objektif, yakni tes yang jawabannya sudah tersedia dan tinggal dipilih oleh siswa. Misalnya, pilihan ganda, benar salah, ataupun menjodohkan teman-teman. Penilaiannya lebih mudah dan seragam karena jawabannya jelas dan pasti. Yang terakhir adalah tes tindakan atau tes perbuatan. Tes ini mengukur kemampuan siswa secara praktik, bukan hanya teori. Misalnya di praktikum di laboratorium untuk ujian memasak atau ujian olahraga. Jadi yang dinilai adalah apa yang siswa lakukan, bukan hanya apa yang mereka tulis. Oke teman-teman, jadi itulah 6 jenis tes yang umum digunakan. Masing-masing punya tujuan dan cara penggunaan yang berbeda, tergantung apa yang ingin diukur oleh pendidik. Untuk slide selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari tes sebagai salah satu alat evaluasi pembelajaran. Kalau kita lihat dari kelebihannya, yang pertama, tes itu sifatnya objektif dan terstandar. Artinya, semua siswa dapat soal yang sama dan dinilai dengan standar yang sama juga. Jadi, penilaiannya relatif lebih adil. Kedua, tes ini efisien buat jumlah siswa yang banyak karena jauh lebih praktis dan hemat waktu dibandingkan kalau kita harus menguji siswa satu persatu. Ketiga, hasilnya mudah dianalisis secara statistik, misalnya buat nyari nilai rata-rata kelas atau melihat tingkat kesulitan soal. Keempat, adanya tes ini bisa mendorong motivasi belajar siswa supaya mereka mau mempersiapkan diri. Dan yang kelima, tes punya dokumentasi tertulis yang baik sehingga hasilnya bisa disimpan dan dievaluasi kembali kapan saja. Tapi di sisi lain, tes juga punya beberapa kekurangan. Yang pertama, tes tidak bisa mengukur semua aspek kompetensi siswa, terutama yang berkaitan dengan sikap atau keterampilan praktik. Yang kedua, tes itu rentan terhadap kecurangan kalau pengawasannya kurang ketat. Yang ketiga, tes seringkali menimbulkan tekanan psikologis atau bikin siswa stres. Yang keempat, hasil tes belum tentu mencerminkan kemampuan sesungguhnya karena biasanya bisa aja pas ujian kondisi siswa itu lagi drop atau sakit. Dan yang terakhir, proses penyusunan tes yang berkualitas itu sebenarnya membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Jadi kesimpulannya, tes itu memang penting tapi tidak bisa kita jadikan satu-satunya alat untuk menilai kemampuan siswa secara utuh. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan materi mengenai evaluasi pembelajaran. Nah, pastinya kita sudah tidak asing lagi ya dengan kata evaluasi, apalagi dalam kegiatan pembelajaran yang kita lakukan sehari-hari. Nah, jadi apa sih evaluasi pembelajaran itu? Jadi, evaluasi pembelajaran itu merupakan proses untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan dari awal itu sudah tercapai atau masih belum. Nah, dalam melakukan proses evaluasi ini, guru itu tidak hanya sekedar memberikan nilai, tetapi juga melihat bagaimana kemampuan, pemahaman, serta perkembangan peserta didiknya selama mengikuti pembelajaran. Evaluasi ini juga bisa dilakukan melalui tes, tugas, atau pengamatan langsung yang dilakukan oleh guru. Nah, dari hasil evaluasi tersebut, nantinya itu guru dapat mengetahui bagian mana yang sudah baik dan bagian mana yang masih perlu diperbaiki. Sehingga proses pembelajaran untuk kedepannya bisa menjadi lebih efektif dan lebih mudah dipahami oleh siswanya. Selanjutnya, di sini juga terdapat fungsi evaluasi pembelajaran, yang dimana dibagi menjadi dua bagian, yaitu fungsi untuk peserta didik dan fungsi untuk program pengajaran. Nah, kalau untuk yang fungsi peserta didik, yang pertama yaitu untuk menentukan kelayakan kelulusan peserta didik. Jadi di sini guru itu dapat melihat apakah peserta didiknya itu sudah memenuhi standar pembelajaran dan layak untuk naik kelas atau lulus.
Lalu fungsi yang kedua, evaluasi bagi peserta didik itu juga berfungsi untuk menampilkan laporan kemajuan peserta didik. Jadi guru itu bisa mengetahui perkembangan kemampuan dan pemahaman siswanya selama proses belajar berlangsung. Lalu yang ketiga, evaluasi itu digunakan untuk mengetahui apakah proses pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan itu sudah efektif atau belum. Dan dari hasil evaluasi tersebutlah guru itu dapat mengetahui bagian mana yang masih perlu diperbaiki agar pembelajaran kedepannya itu bisa lebih baik lagi. Dan fungsi yang terakhir, evaluasi itu juga dapat membantu melihat pencapaian peserta didiknya selama masa pembelajaran, misalnya dari nilai, tugas, atau keaktifan siswa di kelas. Nah, sekarang fungsi untuk program pengajaran. Yang pertama yaitu hasil evaluasi itu digunakan sebagai dasar dalam penentuan nilai rapor peserta didik. Karena kan dari evaluasi tersebut itu guru itu dapat melihat sejauh mana sih pemahaman dan hasil belajar siswanya dalam mengikuti pembelajaran. Nah, lalu yang kedua, evaluasi itu juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan promosi, penghargaan, atau apresiasi kepada peserta didiknya yang memiliki prestasi dan perkembangan belajar yang baik. Lalu yang ketiga, hasil evaluasi itu dapat juga membantu guru dalam melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, terutama untuk peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, terus kurang memahami materi, atau mengalami penurunan nilai hasil belajar. Dengan begitu kan guru dapat memberikan arahan dan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan siswanya. Kemudian yang terakhir, evaluasi itu juga berfungsi sebagai dasar pemberian remedial, yaitu pembelajaran ulang atau perbaikan bagi peserta didik yang nilainya masih belum mencapai standar, sehingga mereka itu masih memiliki kesempatan untuk lebih memahami materi yang sebelumnya belum dikuasai. Seperti itu. Nah, di sini juga ada prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Prinsip evaluasi pembelajaran yang pertama yaitu komprehensif. Artinya, evaluasi itu harus dilakukan secara menyeluruh. Jadi, guru itu tidak hanya menilai dari pengetahuan peserta didiknya saja, tetapi juga menilai dari sikap dan keterampilannya juga. Kemudian prinsip yang kedua yaitu berkelanjutan. Maksudnya evaluasi itu harus dilakukan secara terus-menerus dan terjadwal selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi bukan hanya dilakukan sekali saja, tetapi terus-menerus secara rutin dan sesuai jadwalnya. Lalu ada prinsip objektif, di mana penilaian itu harus dilakukan secara adil dan tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi gurunya terhadap peserta didiknya. Selanjutnya ada prinsip validitas, artinya evaluasi itu harus sesuai dengan tujuan yang diukur, sehingga hasilnya nanti itu benar-benar menggambarkan kemampuan peserta didik. Selain itu ada juga prinsip reliabilitas atau reliability, di mana hasil evaluasi nanti itu harus konsisten dan dapat dipercaya. Dan prinsip yang terakhir yaitu bermakna. Maksudnya di sini hasil evaluasi itu harus memiliki manfaat dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki serta meningkatkan kualitas pembelajaran untuk kedepannya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya teman-teman, bahwa evaluasi pembelajaran bukan hanya soal memberi nilai, tetapi lebih dari itu. Evaluasi adalah proses mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Nah, evaluasi pembelajaran ini dibedakan menjadi 3 kelompok besar, berdasarkan tujuan, sasaran, dan lingkup kegiatan pembelajaran. Kita bahas berdasarkan tujuan terlebih dahulu teman-teman. Yang pertama adalah evaluasi diagnostik, di mana evaluasi diagnostik sendiri bertujuan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Singkatnya, ini seperti pemeriksaan awal, di mana guru mencari tahu di mana letak kesulitan belajar siswa supaya bisa ditangani dengan tepat.
Kemudian ada evaluasi selektif, yang mana digunakan untuk memilih siswa yang paling sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Misalnya, seleksi siswa untuk olimpiade, program beasiswa, atau ekstrakurikuler tertentu. Tujuannya bukan menilai semua, tetapi memilih yang paling tepat. Berbeda dengan selektif, evaluasi penempatan bertujuan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan yang sesuai dengan karakteristik dan kemampuannya masing-masing. Jadi, setiap siswa bisa belajar di jalur yang paling cocok buat mereka. Selanjutnya, ada evaluasi formatif, yang mana dilaksanakan di tengah proses pembelajaran untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas belajar mengajar. Ini bukan untuk memberi nilai akhir, tetapi untuk memperbaiki proses yang sedang berjalan. Contohnya adalah kuis harian atau tugas mingguan. Kalau evaluasi formatif di tengah proses, maka evaluasi sumatif dilakukan di akhir teman-teman, yang mana untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa secara keseluruhan. Contohnya adalah ujian akhir semester atau ujian nasional. Baik, selanjutnya kita masuk berdasarkan sasarannya teman-teman. Yang pertama adalah evaluasi konteks, yang mana evaluasi konteks ditujukan untuk mengukur konteks program pembelajaran, termasuk latar belakang, tujuan, dan kebutuhan yang muncul dalam perencanaan. Intinya, ini menilai apakah program yang dirancang sudah relevan dan sesuai kebutuhan. Yang kedua ada evaluasi input, di mana evaluasi input ini diarahkan untuk mengetahui kesiapan sumber daya, baik manusia, materi, maupun strategi yang akan digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ketiga, ada evaluasi proses, yang mana evaluasi proses melihat bagaimana pelaksanaan pembelajaran berlangsung, apakah sudah sesuai rencana, apa saja faktor pendukungnya, dan hambatan apa yang muncul di lapangan. Dan yang keempat, ada evaluasi hasil, yang mana evaluasi hasil diarahkan untuk melihat hasil yang dicapai dari program pembelajaran sebagai dasar pengambilan keputusan. Apakah perlu diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, atau bahkan dihentikan. Dan yang terakhir ini teman-teman ada evaluasi outcome atau evaluasi lulusan ini melihat dampak jangka panjang dari pembelajaran, yaitu bagaimana kondisi siswa setelah mereka lulus dan terjun ke masyarakat. Apakah ilmu yang mereka dapat benar-benar bermanfaat? Seperti itu. Bagian ketiga kita masuk berdasarkan lingkup pembelajaran ini teman-teman, yang mana ada 3 cakupan, dan yang pertama adalah evaluasi program pembelajaran. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap tujuan pembelajaran, isi atau konten program, strategi belajar mengajar, serta aspek-aspek lain dalam perencanaan program. Intinya menilai rancangan programnya. Yang kedua ada evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi ini menilai kesesuaian antara proses pembelajaran yang berlangsung dengan rancangan yang telah ditetapkan, termasuk kemampuan guru dalam mengajar dan kemampuan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Dan yang terakhir adalah evaluasi hasil pembelajaran, yang mana mencakup tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, baik dari aspek kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, maupun psikomotorik atau keterampilan. Baik teman-teman, selanjutnya kita bahas komponen-komponen dalam evaluasi pembelajaran. Komponen ini dikelompokkan menjadi 3 kategori besar. Yang pertama berdasarkan unsur evaluasi, ada 7 komponen dalam kelompok ini. Yang pertama adalah tujuan evaluasi, yaitu target atau sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan evaluasi. Kedua adalah objek atau materi, di mana ini adalah hal-hal yang menjadi bahan evaluasi, bisa tujuan, materi, metode, media, dan sebagainya. Selanjutnya adalah instrumen, yakni alat ukur yang digunakan, bisa berupa tes maupun non-tes. Kemudian peserta didik teman-teman, di mana peserta didik inilah yang menjadi subjek untuk menilai perkembangannya dalam proses belajar. Selanjutnya ada pendidik atau evaluator, yakni pihak yang merancang sekaligus melaksanakan evaluasi. Kemudian proses pelaksanaan atau tahapan dalam pengumpulan data dan analisis hasil. Dan yang terakhir adalah hasil evaluasi. Hal ini adalah output yang berupa informasi tentang pencapaian belajar siswa teman-teman. Kategori kedua adalah berdasarkan tahapan. Jadi evaluasi juga dapat dilihat dari tahapannya teman-teman. Terdapat evaluasi input, di mana kita akan menilai kesiapan sumber daya dan strategi awal sebelum pembelajaran dimulai. Dan dilanjutkan evaluasi proses, yang mana menilai kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan
rencana yang telah dibuat. Dan yang terakhir, evaluasi output, yakni menilai pencapaian akhir peserta didik setelah proses pembelajaran selesai. Selanjutnya, kita masuk di kategori ketiga teman-teman, yakni berdasarkan domain atau ranah. Ini berkaitan dengan ranah penilaian yang sudah sangat familiar di dunia pendidikan. Yang pertama adalah kognitif, di mana hal ini merupakan penilaian aspek pengetahuan dan pemahaman. Yang ini yang paling sering kita temui, yaitu ujian atau tes tertulis. Yang kedua, afektif. Hal ini adalah penilaian aspek sikap dan perilaku siswa, seperti kedisiplinan, tanggung jawab, dan sopan santun. Kemudian yang terakhir adalah psikomotorik, teman-teman, yakni penilaian aspek keterampilan atau kemampuan praktik, seperti praktikum atau unjuk kerja. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu mengenai kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam evaluasi pembelajaran, khususnya pada tahap perencanaan dan pelaksanaan. Di tahap perencanaan, kesalahan yang pertama yang sering muncul adalah evaluasi tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi, apa yang diuji ternyata berbeda dengan kompetensi yang seharusnya dicapai. Kedua, terlalu mengandalkan satu jenis evaluasi saja. Misalnya, cuma pakai pilihan ganda terus-menerus karena alasan praktis, tanpa memikirkan variasi kemampuan siswa. Yang ketiga, tidak membuat kisi-kisi soal. Padahal, kisi-kisi soal ini penting sebagai pedoman agar soal yang dibuat tetap terarah. Lalu pada tahap pelaksanaan, kesalahan yang sering terjadi pertama adalah adanya bias dalam penilaian atau yang biasa disebut halo effect. Ini kondisi di mana kesan pribadi guru terhadap siswa ikut memengaruhi nilai secara subjektif. Kedua, inkonsistensi dalam pemberian skor, terutama saat mengoreksi soal esai atau tugas praktik karena tidak ada pedoman penilaian yang detail. Dan yang ketiga, waktu pelaksanaan yang tidak tepat, misalnya memaksakan ujian di saat kondisi siswa sudah kelelahan atau jadwalnya terlalu padat. Biasanya kesalahan-kesalahan di tahap ini terjadi karena keterbatasan waktu atau kurangnya persiapan yang matang dari awal. Berikutnya, kita membahas kesalahan pada tahap penyusunan instrumen dan juga pemanfaatan hasil evaluasinya. Saat menyusun instrumen atau soal, kesalahan yang sering dilakukan adalah membuat soal yang mengandung ambiguitas atau kalimatnya membingungkan siswa. Kedua, tingkat kesukaran soal tidak proporsional. Jadi soalnya bisa terlalu sulit semua atau malah terlalu mudah semua. Dan yang ketiga, soal hanya mengukur hafalan saja, sehingga belum bisa melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Nah, setelah evaluasi selesai, kesalahan justru sering terjadi pada pemanfaatan hasilnya. Pertama, jadi evaluasi tidak ditindaklanjuti. Jadi nilai cuma dilihat angka di raport tanpa ada perbaikan pembelajaran. Kedua, tidak ada umpan balik atau feedback kepada siswa, sehingga siswa tidak pernah tahu di mana letak kekurangan dan kesalahan mereka. Dan yang ketiga, membandingkan siswa secara tidak adil, di mana guru cuma fokus melihat peringkat antar siswa, bukan melihat apakah siswa tersebut sudah mencapai standar kompetensi yang ditentukan atau belum. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan evaluasi pembelajaran. Apa sih tahapan evaluasi pembelajaran itu? Tahapan evaluasi pembelajaran adalah proses yang dilakukan untuk mencapai atau mengetahui apakah proses belajar yang sudah dilakukan berhasil mencapai tujuan atau belum. Jadi evaluasi sekedar memberi nilai kepada siswa, tetapi juga digunakan untuk melihat sejauh mana siswa memahami materi yang akan diberikan guru dan memperbaiki proses pembelajaran ke depannya. Dalam pelaksanaannya, evaluasi pembelajaran memiliki beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahapan ini penting dilakukan secara berurutan agar hasil evaluasi lebih jelas dan tepat. Tahapan pertama yaitu tahapan perencanaan atau menentukan tujuan evaluasi. Tahapan ini guru harus menentukan terlebih dahulu apa yang ingin diukur dari siswa. Tujuan evaluasi harus jelas karena akan menentukan langkah selanjutnya. Lalu tahapan kedua adalah menyusun instrumen.
Setelah tujuan ditentukan, guru perlu menyiapkan alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa. Instrumen evaluasi dapat berupa pilihan soal ganda, esai, tugas, presentasi, kuis, praktek, maupun lembar observasi. Instrumen yang dibuat juga harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Lalu yang ketiga ada pelaksanaan evaluasi. Tahapan ini yang sudah dibuat mulai digunakan kepada siswa. Misalnya setelah materi selesai dipelajari selama beberapa pertemuan, guru melaksanakan ulangan harian dengan waktu pengerjaan selama 45 menit. Lalu tahapan yang keempat yaitu pengelolaan dan menganalisis hasil evaluasi. Setelah siswa selesai mengerjakan, guru mulai memeriksa hasil pekerjaan mereka. Nilai yang diperoleh kemudian dianalisis untuk melihat tingkat pencapaian siswa. Lalu tahapan kelima yaitu interpretasi hasil evaluasi. Setelah data diperoleh dan dianalisis, guru perlu menafsirkan hasil tersebut. Tahapan ini bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Misalnya, jika sebagian besar siswa memperoleh nilai yang tinggi, maka pembelajaran dapat dikatakan berjalan cukup baik. Namun, jika banyak siswa mendapatkan nilai yang rendah, bisa dikatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Tahapan terakhir yaitu tindak lanjut hasil evaluasi. Tahapan ini menjadi bagian penting karena hasil evaluasi tidak berhenti pada pemberian nilai saja. Guru perlu menentukan langkah berikutnya berdasarkan hasil yang diperoleh. Selanjutnya akan saya jelaskan antara perbedaan tes, penilaian, dan evaluasi. Pertama yaitu tes. Tes merupakan alat atau instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik, baik pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Biasanya tes diberikan dalam bentuk pernyataan, soal, atau tugas yang harus dikerjakan siswa. Lalu selanjutnya yaitu penilaian. Penilaian adalah suatu proses yang lebih luas dibandingkan tes. Penilaian dilakukan secara sistematis dengan cara mengumpulkan dan mengolah informasi mengenai hasil belajar peserta didik agar guru mengetahui tingkat pencapaian kompetensi siswa. Lalu selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi memiliki cakupan yang lebih luas dibanding tes maupun penilaian. Evaluasi adalah proses untuk menilai keseluruhan kegiatan pembelajaran maupun proses dalam belajar atau hasil belajar, metode yang digunakan, dan hingga menentukan keberhasilan suatu program pembelajaran. Contohnya yaitu guru melihat hasil siswa dalam satu kelas. Jika ternyata banyak siswa memperoleh nilai rendah, guru tidak langsung menyalahkan seorang siswa, namun guru akan meninjau kembali apakah metode pengajarannya sudah tepat ataupun belum. Terakhir, kita sampai pada bagian kesimpulan. Jadi, tes dan evaluasi itu merupakan bagian yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dalam proses pembelajaran. Tes sendiri digunakan sebagai alat untuk mengukur kemampuan siswa melalui berbagai bentuk soal. Sedangkan evaluasi fungsinya lebih luas, yaitu untuk menilai keseluruhan proses dan hasil belajar siswa. Kedua hal ini sangat membantu kita sebagai guru untuk mengetahui sejauh mana pencapaian siswa, menemukan masalah atau kendala belajar yang mereka hadapi, serta menjadi bahan refleksi untuk memperbaiki metode pembelajaran kita ke depannya. Secara sederhananya, bisa kita bedakan seperti ini. Tes itu adalah alatnya, penilaian adalah proses mengumpulkan informasinya, dan evaluasi adalah cara kita menafsirkan informasi tersebut untuk mengambil keputusan. Pada akhirnya, tes dan evaluasi ini akan saling melengkapi demi meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih baik. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.